Musa masih duduk bersama orang-orang Bani Israel, mengajari mereka, menasihati mereka, dan mendisiplinkan mereka untuk tidak mendurhakai Allah atas apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan mengambil apa yang diajarkan dalam Taurat, bekerja untuk akhirat, memberitahu mereka bahwa dunia ini adalah sebuah tempat ujian dan bahwa akhirat adalah tempat pembalasan. Siapapun yang melakukan kebaikan seberat biji zarah akan melihat balasannya, dan siapapun yang melakukan kejahatan seberat biji zarah pun akan melihat balasannya. Dan bahwa Allah itu esa, tidak ada sekutu dalam kerajaannya, dan bahwa setiap orang yang menjadikan tujuan selain Allah telah berdosa dan kafir, serta balasannya adalah neraka. Tetapi para kaum Bani Israel itu adalah budak yang sangat keras kepala, penuh kekufuran, dan tidak percaya kepada Musa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan Musa untuk berjalan dengan umatnya menuju Baitul Maqdis. Lalu setelah orang-orang Musa terus mendesaknya meminta sebuah kerajaan untuk mereka, Musa pun mulai bergerak menuju Baitul Maqdis. Dan di belakangnya terdapat banyak budak yang merasa tidak puas, namun ada sedikit dari mereka yang merasa puas. Betapa sangat beratnya perjalanan ini. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Dan ketika Musa bersama Bani Israel tiba di benteng-benteng Baitul Maqdis, Musa ingin memberitahu umatnya apa yang Allah perintahkan kepadanya untuk memasuki Baitul Maqdis dan memerangi penduduknya untuk mengusir mereka dari Baitul Maqdis, kemudian menghuninya. Namun ketika dia memberitahu mereka, mereka berkata, "Aku bersamamu, wahai Nabiullah, tetapi kami harus memberitahu para budak lainnya tentang kebaikan yang kau inginkan untuk kami." Aku akan keluar untuk memberitahu mereka. Tunggu, wahai orang alim, beritahu mereka di pagi hari saja. Biarkan mereka tidur sekarang. Dan di pagi hari, kami akan memberitahu mereka dan menjelaskan semuanya kepada mereka. Apa maksud dari yang Musa katakan? Apakah dia ingin kita memasuki Baitul Maqdis dan melawan mereka yang ada di dalamnya? Kami tidak meninggalkan Mesir untuk berperang. Aku tidak akan memerangi siapapun. Aku juga tidak. Begitupun denganku. Apa urusanku dengan peperangan? Kalau begitu, mari kita beritahu para budak apa yang dikatakan Musa dan Harun, dan peringatkan mereka untuk mendukung kita, serta nasihati mereka untuk tidak mendengarkan kata-katanya. Ya, ayo bergerak. Pagi harinya ketika orang-orang berkumpul, "Wahai Musa, kami tidak bisa memerangi orang-orang Baitul Maqdis. Kami adalah budak yang lemah." Kami hanyalah orang yang lemah. Kaumnya begitu kuat dan kejam. Carikan untuk kami kota lain untuk kami memasukinya dan memerangi penduduknya. Kami tahu, wahai Musa, apa yang telah engkau dan Tuhanmu telah lakukan untuk kami. Tetapi kami tidak akan memasukinya selama mereka ada di dalamnya. Kami akan memasukinya saat mereka telah pergi. Bagaimana mungkin mereka pergi dengan cara seperti itu? Kami tidak akan memasukinya sampai mereka keluar. Ya benar, ayo kita pergi saja dengan mereka. Ayo kita tinggalkan saja Musa dan Harun. Musa terus saja mengajak kaumnya untuk berperang. Akan tetapi mereka tidak tahu malu dengan Musa. Kami sudah muak dengan percakapan ini, wahai Musa. Sedangkan kau sudah tahu jawaban kami dari awal saat kau mengajak kami untuk berperang. Di dalam benteng itu adalah kaum yang kuat perkasa. Kami tidak akan memasukinya selama mereka ada di dalamnya. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu.
Dan jika kau memasukinya, niscaya kau akan menang. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Sampai kapanpun kami tidak akan pernah memasukinya selama mereka ada di dalamnya. Jadi pergilah kau dan Tuhanmu wahai Musa. Berperanglah dan kami tetap menanti di sini. Pergilah kau, berperang saja kau sendirian. Pergilah, Pergilah. Kami sanggup menghadapi mereka. Pergilah. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Setelah para budak menolak memasuki Baitul Maqdis untuk memerangi mereka yang ada di dalamnya agar kalimat kebenaran menang, Musa pun mengadu kepada Tuhannya tentang apa yang dilakukan para budak terhadapnya. Dan setelah dia yakin bahwa mereka tidak akan memasuki Baitul Maqdis, dia berdoa kepada Allah untuk memisahkannya dari orang-orang yang fasik. Allah lantas mengabulkan permohonan Musa dan menurunkan murkanya pada budak Bani Israel. Allah mengharamkan mereka memasuki kota Baitul Maqdis selama 40 tahun dan membuat mereka mengembara di padang gurun itu selama 40 tahun lamanya. Dan mulailah tahun-tahun pengembaraan mereka. Murka Allah pun dimulai dan impian mereka terputus. Musa berduka setelah dia mengetahui perintah Tuhan, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa berfirman kepadanya agar jangan berduka atas orang-orang yang fasik, sehingga Musa pun bersedih. Dia berpikir tentang apa yang dilakukan orang-orang ini terhadap diri mereka sendiri. Bagaimana mereka tidak menaati Allah setelah dia menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Bagaimana mereka tidak mematuhinya setelah dia memerintahkan mereka untuk memasuki Baitul Maqdis. Musa pun bersabar atas kelakuan para budak agar ia menyelesaikan risalahnya. Dan para budak pun masuk ke dalam zona kelaparan setelah mereka kehabisan makanan dan minuman. إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Makanan kita hampir habis, wahai Musa, dan kita masih di padang pasir yang tidak memiliki tanaman dan air. Dari mana kita mendapatkan makanan, wahai Musa? Beritahu kami, beritahu kami. Maka Musa pun berdoa kepada Tuhannya, dan Allah langsung menjawabnya dengan mengirimi mereka awan yang melindungi mereka dari panasnya matahari. Dia menurunkan mana dan burung puyuh dari langit agar mereka dapat makan dan memuaskan rasa lapar mereka. Bani Israel pun memakan mana dan burung puyuh. Musa menyelamatkan mereka dari kematian karena kelaparan di padang gurun itu. Sampai akhirnya air yang ada pada Bani Israel pun mulai habis. Lalu mereka mulai saling membunuh demi untuk mendapatkan air. Kemudian mereka pergi ke Sayyidina Musa dan memintanya untuk berdoa kepada Tuhannya untuk memberikan mereka air.
Wahai Musa, berikanlah kami air. Ya Musa, turunkanlah air untuk kami. Kita sudah kehabisan air, wahai Musa. Turunkanlah hujan untuk kami. Kekacauan pun merajalela. Suara-suara yang meminta air terdengar nyaring. Musa pun lantas memanggil Tuhannya, dan Allah memerintahkannya untuk memukul batu dengan tongkatnya. Kemudian 12 mata air pun terbelah darinya. Setiap suku dari 12 suku Yahudi mengetahui tempat minum mereka masing-masing, dan Musa memberitahu masing-masing dari mereka bahwa air itu harus dibagi di antara mereka. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Namun tidak berhenti sampai di situ. Setelah semua yang Tuhan telah berikan kepada mereka, mereka tetap saja mengeluh. Makanan ini, aku bosan. Tidak adakah selain mana dan burung puyuh bersamamu, wahai Musa? Seperti itulah Bani Israel. Mereka bosan dengan makanan mana dan burung puyuh. Mereka pun lantas pergi kepada Musa untuk mengeluh lagi kepadanya. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون